Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membeli domain dan hosting. Penting untuk kita ketahui sebelum mempelajari lebih lanjut terkait dengan domain dan hosting, lebih awal kita akan mempelajari tentang apa sih itu domain dan hosting. Nah, membeli domain dan hosting ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun sebuah situs web. Nah, di sini akan kita sebutkan langkah demi langkahnya tentang domain dengan hosting dan bagaimana settingnya, kemudian pembeliannya nanti di mana saja dan harganya berapa, untuk durasi kapan, dan juga rekomendasi nama domain yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Jadi, pantengin terus untuk video kita kali ini. Oke, untuk yang pertama, untuk memahami apa itu domain dan hosting, yang akan saya coba sampaikan di sini adalah domain ini merupakan nama unik yang digunakan untuk mengakses sebuah situs web. Dalam hal ini yang akan saya contohkan misalnya untuk penamaan domain itu seperti misalkan www.namadomain.com. Ini adalah alamat yang nanti akan diketikkan oleh pengguna atau user di browser. Ya, jadi kalau nanti ketika ada user atau orang lain atau siapapun, ketika mereka akan mengunjungi website kita, inilah yang nanti akan menjadi jembatannya, yaitu dengan nama domain ini. Nah, kemudian untuk hosting, apa itu hosting? Hosting adalah layanan yang menyediakan tempat untuk menyimpan file dan data situs web Anda sehingga dapat diakses melalui internet. Mudahnya adalah hosting ini seperti sebuah bangunan yang kita sewa kepada pemilik bangunan tersebut. Untuk sewanya di sini bervariasi ya, setiap pemilik bangunan itu, dalam hal ini saya istilahkan ya kita sebut untuk di dalam hosting dan domain ini ada namanya sebutannya provider atau penyedia layanan. Nah, untuk penyedia layanan ini menyediakan untuk setiap masa sewanya itu ada yang 1 bulan, kemudian 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada juga yang 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Ini untuk hosting. Nah, kemudian kalau tadi yang domain ini masa sewanya adalah minimal kita membelinya untuk 1 tahun. Nah, untuk hosting, saya ulangi kembali, untuk masa sewanya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa atau 3 bulan, bisa juga 6 bulan, bisa juga 1 tahun. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jenis bisnis teman-teman yang dijalankan. Nah, dari sini nanti akan kita ukur seberapa besar sih untuk penyimpanan yang akan kita gunakan untuk hosting yang ada di dalam layanan yang kita sewa ini. Nah, di sana kita akan menempatkan file-file website kita yang sudah kita buat. Dalam hal ini yang akan kita contohkan adalah kita menggunakan CMS atau Content Management System, yaitu berupa WordPress. Kita akan menggunakan WordPress, bagaimana instalasinya dari mulai tadi ya, pembelian domain, kemudian pembelian hosting, sampai nanti instalasinya sampai live di pencarian atau di online website kita. Nah, berikutnya setelah kita tahu nama domain ini, perlu juga saya sampaikan di sini agar teman-teman paham lebih lanjut dan lebih mendalam ya. Menentukan nama domain, ya jadi sebelum menentukan membeli domain ini kita harus tentukan terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang perlu dicatat adalah ketika kita mau membeli domain, itu pertama kita harus memilihnya yang mudah diingat. Pertama harus yang mudah diingat dulu. Maka tidak sembarangan ketika kita membeli sebuah domain. Nah, ini yang pertama kita harus perhatikan adalah yang mudah diingat. Jangan terlalu panjang dan usahakan tidak ada karakter-karakter tertentu. Misalnya karakter tertentu tuh misalnya seperti apa? Misalnya domainnya dibuat seperti ini, misalnya www nama strip domain nah .com. Sebenarnya ya bisa saja kita beli dengan nama domain.com seperti ini yang ada karakter khusus seperti dash ya dalam hal ini. Nah, ini sebetulnya tidak disarankan menggunakan ini. Kenapa? Karena ini cenderung websitenya yang kurang profit. Kalau seandainya digunakan untuk kebutuhan bisnis, ini jarang orang tertarik ya. Maka kita sarankan jangan menggunakan ada karakter-karakter khusus seperti yang saya bold di sini ya.
Nah, kemudian yang berikutnya selain mudah diingat, ya, pastikan relevan dengan bisnis kita. Artinya kalau kita nanti akan jualan di sini misalnya pakaian ya misalnya, maka dibuatlah nama domain ini dengan yang berkaitan dengan fashion. Misalnya nama brand kita misalkan abc.com misalnya, atau misalkan ABC gitu ya, nama brand kita. Nah, buatlah disamakan seperti nama brand kita dan tidak jauh dengan nama-nama apa namanya untuk fashion atau jualan pakaian kita gitu ya. Nah, ini yang kedua ya, harus kita gunakan nama domain ini harus relevan. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus mempertimbangkan menggunakan ekstensi yang sesuai. Jangan nanti sampai salah kita ya. Nah, kalau untuk ekstensi ini di sini ada banyak ya ekstensi yang umum. Tapi saya sarankan kalau untuk di awal dan harganya cukup murah, gunakan yang ekstensi .com saja. Dibanding dengan .id ya, dibanding dengan .net, cenderung untuk yang .com ini relatif lebih murah dibandingkan tadi yang saya sebutkan itu .id atau .net ya. Lalu bagaimana kalau ekstensinya misalnya di sini ada .ac.id misalkan ya. Nah, ini adalah digunakan untuk perguruan tinggi atau kampus ya gampangnya. Atau misalkan .co.id bagaimana kalau kita mau gunakan ini? Bisa kita gunakan .co.id termasuk .ac.id ini juga bisa. Ya, ini tapi harus melampirkan surat izin lampiran tertentu yang dibutuhkan oleh provider. Jadi nggak sembarangan orang bisa membeli domain seperti ini gitu. Nah, setelah kita membuat persiapan ini, ya, jadi ini saya tulis di sini persiapan ya, persiapan pembelian domain. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting setelah kita mempersiapkan untuk pembelian domain, selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan domain. Nah, ini kita tidak bisa menjamin atau membiarkan nama domain ini seandainya bagus itu akan lepas begitu saja, artinya tidak ada yang gunakan. Maka kita harus mengecek terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada yang sudah ada menggunakan atau belum gitu. Nah, ini untuk memastikan sudah ada yang menggunakan atau belum, caranya yang pertama kita mengunjungi salah satu provider. Ya, untuk mudahnya kita mengunjungi salah satu provider. Ya, salah satu provider untuk ya pembelian domain. Nah, dalam hal ini saya coba contohkan misalnya teman-teman bisa membuka misalnya ya sebagai contoh rumah web. Ya. Ya, kemudian bisa juga membuka Dewa Web. Ya, ya, atau Domainnesia misalnya. Nah, ini bisa teman-teman buka. Oke, kita buka misalkan pakai yang Dewa Web ya. Kita buka dulu di sini. Kita buka yang Dewa Web. Dalam hal ini akan saya coba contohkan untuk mengecek domain apakah tersedia atau tidak. Oke, setelah kita masuk ke dalam salah satu provider yang saat ini kita coba cek adalah menggunakan Dewa Web ya. Nah, untuk Dewa Web ini sendiri, untuk salah satu yang akan kita cek misalkan dengan salah satu provider yang akan kita gunakan adalah dengan Dewa Web ya. Nah, untuk pengecekan ketersediaan domain ini bisa melihat dengan menu navigasi yang ada di atas. Ini ada tulisan domain. Kalau kita klik, ini akan diarahkan. Pada saat kita sudah berada pada tampilan menu yang terlihat di layar, yaitu pada menu navigasi domain. Pada saat ini kita akan melakukan pengecekan terhadap domain yang mau kita beli. Dalam hal ini kita memasukkan nama domain sekaligus dengan nama ekstensinya. Misalnya kita dengan nama domainnya yang mau kita beli adalah sebagai berikut. alifbatasa.com. Kita cek terlebih dahulu, bisa menekan enter atau diklik ini. Kita akan menunggu hasil daripada ketersediaan domain apakah tersedia atau tidak. Nah, kita sudah bisa melihat di tampilan layar, di bawahnya ada detail informasi ya, terkait dengan nama domain, sekaligus dengan ekstensinya, dan juga ada biaya untuk
langganan atau biaya kita untuk pembelian domain kita ini. Mulai dari 145.000 ya untuk ekstensi.com, kemudian 190.000 ekstensi.net, dan 190.000 juga untuk ekstensi.org, dan harga 300.000 untuk ekstensi.co.id, kemudian 219.000 untuk ekstensi.id. Harga yang tertera di sini adalah sebelum ditambahkan dengan pajak. Oke, kita langsung saja. Setelah kita mengetahui ini, kita langsung melakukan proses checkout ya. Kita order terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul tampilan daripada dashboard, tampilan dari Dewa Web. Ini akan terlihat konfigurasi domain. Nah, untuk konfigurasi domain di sini ada beberapa catatan yang perlu kita lihat dan kita perhatikan ya. Jadi di sini ada informasi untuk nama domain yang akan kita gunakan, sekali lagi adalah alifbatasa.com misalnya. Dalam hal ini seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya, kita akan membuat suatu brand penjualan produk yaitu berupa pakaian atau fashion. Oke, yang pertama untuk periode registrasi 1 tahun di sini kita akan melakukan untuk settingan di konfigurasi domain ini kita checklist untuk yang DNS manajemennya, kemudian yang WIS privacy protectionnya ini enggak kita checklist. Ya, dibiarkan untuk secara default saja bawaannya ya. Lalu di bawahnya ada name server atau nama server yang ada pada Dewa Web. Nah, kalau secara default atau bawaannya, ini nanti Dewa Web akan mengcustom sesuai dengan servernya sendiri ya. Artinya kalau kita nanti memiliki atau membeli domain di, misalnya dalam hal ini kita beli domainnya di Dewa Web, kemudian beli hostingnya di provider yang lain. Nah, nanti servernya ini akan kita arahkan, dan penting untuk kita sesuaikan dengan target server yang mau kita tuju gitu ya. Nah, adapun kalau misalkan nanti kita hanya di satu provider, ada catatan-catatan tertentu yang perlu kita proses ya. Untuk pembahasan ini akan saya bahas di video yang lainnya ya, terkait dengan apa untuk setting server ya. Oke, setelah ini kita lihat untuk penamaan servernya untuk Dewa Web adalah seperti ini ya. Nah, ini yang server 4 dan server 5 nggak perlu kita isi, kita langsung saja lanjutkan. Setelah kita lihat tadi, kita melakukan proses lanjut lebih dalam untuk checkout ya. Ini harganya berubah menjadi Rp183.150. Sekali lagi harga ini Rp180.000 untuk 1 tahun ya, bukan untuk 1 bulan atau 1 hari. Jadi kalau kita berbicara murah, ini sangat murah ya, artinya hanya 180.000-an kita sewa selama 1 tahun, tidak sampai 200.000 ya. Oke, setelah itu kita langsung check out ya. Kita check out. Nah, di sini muncul tampilan daripada informasi yang harus kita isi. Ya, diisi dengan nama depan kita, kemudian nama belakang, kemudian nama perusahaan. Oke, untuk nama perusahaan ini tidak mesti harus nama perusahaan, artinya kita misalnya harus punya PT A, PT B, PT C, enggak. Tapi ini bisa diisikan saja dengan nama brand kita, misalnya alifbatasa.com, alifbatasa misalnya. Ya udah, kita tulis saja alifbatasa. Perusahaan kita atau bisnis kita bergerak di bidang fashion. Dalam hal ini nama brandnya misalnya alifbatasa. Nah, lalu di sini ada alamat email. Nah, ini sebagai informasi, alamat email fungsinya untuk apa sih gitu? Ya, pertama untuk alamat email ini sendiri digunakan untuk nanti ketika kita login, kemudian informasi pembelian, informasi tagihan, dan informasi isu-isu yang lainnya nanti akan diarahkan ke email. Ya, ini akan diarahkan ke email. Dan ini juga status kepemilikan yang cukup kuat. Kalau kita sudah berlangganan, nanti salah satu penguatnya adalah dengan kepemilikan email ini. Pastikan email yang kita masukkan ini adalah email yang aktif dan kita bisa mengakses ke dalamnya. Yang berikutnya adalah nomor handphone atau nomor WhatsApp. Nah, untuk nomor handphone atau WhatsApp ini juga tidak kalah penting, bisa dimasukkan dengan nomor telepon yang aktif, ada WA-nya ya. Kemudian alamat 1, alamat 2 artinya misalkan yang atas jalan Jalan Raya Kramat Jati misalnya. Kemudian alamat 2 misalnya Kelurahan Balai Kambang dan sebagainya misalnya.
Nah, kemudian di sini ada provinsi ya. Provinsi juga diisi sesuai dengan nama daerahnya. Dan ini kode pos juga diisi. Setelah itu kita akan melihat ada password ya. Ini password diisi. Pastikan untuk password diisi yang disarankan oleh Dewa Web ini terdiri dari 12 karakter, 12 digit ya. Yaitu berisikan huruf besar, ada huruf kecil, angka, dan simbol. Contohnya seperti ini ya. Ini disarankan. Ini untuk apa fungsinya? Untuk menguatkan security daripada akun kita ya. Tapi jangan dibuat yang sulit, tapi apa namanya kita lupa untuk mengaksesnya. Jadi diusahakan yang cukup kuat dan aman dan kita ingat untuk password tersebut. Nah ini 2 kali ya menginputnya ya, di atas 1 kali sama di bawah yang ini disamakan dengan yang atas. Oke, untuk informasi pendaftar domain dibiarkan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ini ada 3 pilihan. Saya sarankan untuk pembayaran real time, artinya kita bayar langsung terjadi proses lock atau penguncian domain kita. Itu bisa dengan Midtrans. Artinya kalau teman-teman nanti menggunakan GoPay, kemudian ShopeePay, Dana, kemudian ada model kris yang lainnya bawaan dari M-Banking, misalnya Mandiri, BCA, BRI, itu bisa digunakan ya. Ini Midtrans ini bisa digunakan seperti itu. Lalu kalau yang lainnya bagaimana? Ini misalkan contoh yang bank transfer. Ini harus konfirmasi, artinya ada pekerjaan 2 kali gitu. Dan ini cukup memakan waktu dan biasanya nggak aktif di hari yang sama. Bisa besoknya baru aktif. Jadi kalau kita belum konfirmasi terkait dengan sudah transfer atau belumnya, biasanya akan terpending ya untuk aktivasi domainnya itu. Oke, saya sarankan menggunakan pembayarannya metode QRIS atau KRIS ya. Nah, ini catatan informasi nggak perlu kita isi, langsung kita checklist yang ini. Kita selesaikan order. Nah, anggap teman-teman sudah melakukan penyelesaian order ya. Nanti saya coba isi saja deh ya. Misalnya nama perusahaan 0. Saya ini misalkan jangan ini deh. Misalkan dengan menggunakan ini. Nah, oke. Passwordnya saya gunakan misalnya. Nah, ini sudah ada. Oke, saya coba gunakan dengan yang lain ya. Coba gunakan yang lain ya, misalnya saya coba contohkan yang ini. Nah ini nanti melakukan pembayaran di sini ya. Bisa melakukan pembayaran memilih salah satu yang teman-teman inginkan. Dalam hal ini saya coba arahkan gunakan yang GoPay atau misalkan ShopeePay atau Kris. Kalau Kris semuanya ya artinya bisa semua dari macam yang ada ya. Nah, ini tinggal di scan, nanti selesai pembayaran akan nanti diarahkan ke sini lagi, muncul pembayaran sudah selesai dibayarkan. Oke, nah sampai sejauh ini itulah proses bagaimana kita melakukan pembelian domain dan juga hosting, kurang lebih seperti itu. Di video berikutnya akan kita bahas terkait dengan bagaimana kita setup domain dan hosting dengan provider yang sama atau dengan provider yang berbeda. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.